Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairut Tamimi, mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, Samarinda, jurusan Sistem Informasi atau Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang evolusi perkembangan teknologi informasi. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu dengan adanya COVID-19 ini yang sedang menghambat seluruh aktivitas di negara kita. Semoga ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti semula, seperti yang sebelum-sebelumnya kita dapat beraktivitas di kampus dan sebagainya. Baik, evolusi perkembangan teknologi informasi yang disusun oleh saya sendiri, Khairut Tamimi, NIM 1741008, dan Nandi Lesmana 1741006, dan M. Ridwan Indrawan 1741005. Kita langsung saja masuk ke materi pembahasan. Baik, di sini ada teknologi informasi. Apa sih teknologi itu dan informasi itu apa sih? Teknologi informasi itu apa? Jadi teknologi itu adalah pengembangan aplikasi dari alat atau mesin atau material yang tugasnya adalah mempermudah proses manusia untuk menyelesaikan suatu problem. Jadi teknologi ini adalah alat yang dapat mempermudah masalah yang ada pada manusia, seperti itu. Nah, sedangkan informasi itu adalah hasil dari pemrosesan atau manipulasi dan penataan dari kelompok data. Jadi informasi itu dapat saya gambarkan adalah berupa, entah itu berupa teks, berupa gambar, berupa yang lain-lainnya yang bisa dikatakan sebuah data itu adalah informasi atau pengetahuan atau informasi yang bisa didapatkan oleh orang lain. Itu adalah informasi. Dan kalau kita gabungkan, teknologi informasi itu adalah yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Nah, jadi kalau kita gabungkan teknologi dan juga informasi, informasi ini kan data nih, dan kita memiliki sebuah teknologi. Teknologi akan berfungsi sebagai mempermudah proses manusia dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih akurat, seperti itu. Dan biasanya cakupannya lebih luas. Itulah yang disebut dengan teknologi informasi. Itu teknologi informasi sekarang sih. Tapi dulu kan belum ada teknologi gitu. Jadi hanya menggunakan informasi saja. Teknologi informasi itu bagaimana sebuah teknologi atau sebuah aplikasi atau alat mesin dapat menyampaikan informasi kepada perangkat satu ke perangkat lain. Contohnya seperti itu. Baik, kita
lanjut. Oke. Di sini kita masuk kepada pengembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada manual. Setelah itu pengembangannya menjadi ke mekanik. Setelah mekanik ada mekanik elektronik. Dan yang keempat adalah elektronik. Mari kita bahas dari manual dulu. Oke, jadi manual ini dapat kita sederhanakan. Manual ini adalah sangat sederhana pemakaiannya, yaitu pemakaian alat adalah dengan menggunakan tangan manusia. Jadi secara manualnya, mungkin kita ambil contoh saja pada zaman dahulu, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, itu manusia menggunakan alat-alat manual seperti obakus. Apa itu obakus? Obakus itu semacam alat hitung. Kalau sekarang kita itu menyebutnya mungkin adalah sempoa. Jadi sempoa itu adalah alat manual yang digunakan manusia pada tahun pada 2500 sebelum Masehi. Dan pada tahun itu juga manusia menggunakan kulit hewan. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan, mereka habis makan gitu ya, kulit hewan itu tidak mereka buang, yang bisa mereka gunakan itu digunakan untuk sebagai menyampaikan informasi. Contohnya itu pada tahun kerajaan mungkin. Nah, jadi antara kerajaan dan kerajaan lain itu menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah surat itu menggunakan kulit seperti itu. Terus kita masuk ke perkembangan teknologi informasi mekanik. Oke. Jadi ini sudah berbentuk mekanik ya. Digerakkan dengan tangan manual, walaupun masih manual, tapi pada zaman ini sudah mulai ada perubahan ke arah yang lebih mempermudah. Jadi pada tahun 1623 seorang ilmuwan dari Jerman, kalau namanya itu Wilhelm Sicard, itu menemukan mesin hitung pertama. Nah, mesin hitung pertama ini adalah, kalau saya gambarkan mesin hitung pertama ini seperti mesin tik. Dia bentuknya seperti mesin tik, mesin ketik itu ya. Tapi dia untuk merumuskan suatu perhitungan. Nah, jadi walaupun pada waktu pertama kali ditemukan itu tidak bisa, mesin itu tidak bisa menghitung bagian, kalian, dan yang lainnya. Mereka hanya mesin itu hanya bisa menghitung tambah dan kurang. Nah, jadi itulah salah satu penemuan pada perkembangan di era mekanik ya. Terus kita lanjut kepada mekanik elektronik. Nah, di mekanik elektronik ini adalah, kalau saya bilang itu adalah perkembangan dari mekanik ya, jadi ditambah dengan elektronik. Nah, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis pada sekitar 1920 itu seorang yang berkebangsaan Spanyol yang namanya Leonardo Torres Quevedo. Nah,
dia telah menemukan yang namanya penghitungan otomatis. Nah, penghitungan otomatis ini adalah semacam perkembangan dari yang sebelumnya, yang tadi yang menghitung hanya plus tambah, tapi di sini dia sebenarnya pembuatan mesin hitung otomatis ini lebih dikembangkan pada saat itu ingin memajukan sebuah bank. Saya lupa namanya itu bank apa, tapi pada waktu itu dia membuat ini tujuan untuk membantu perhitungan di suatu bank. Jadi penghitungan ini sama halnya pada zaman sekarang. Zaman sekarang itu juga ada sudah yang namanya hitung otomatis. Kalau kita ke bank itu biasanya diletakkan uang dan otomatis akan dihitung, dan itu sangat akurat. Kemungkinan besar salah hitungan itu hampir dikatakan tidak mungkin. Dan seiring berkembangnya penemuan-penemuan ini, yang awalnya itu penghitungan ini harus melepas ikatan dari kertas itu sendiri untuk menghitungnya. Sekarang itu bahkan bisa kita tidak melepas lagi, dia tetap akurat. Nah, kalau waktu pertama itu kalau kita tidak lepaskan ikatan itu terkadang hitungannya tidak akurat seperti itu, mungkin seperti itu. Dan sekarang itu bahkan sudah dapat mendeteksi uang yang asli dan uang yang palsu. Nah, itulah perkembangan dari mekanik elektronik ini. Oke, itu adalah contoh-contohnya. Baik, dan yang keempat, perkembangan teknologi informasi elektronik. Nah, pada zaman ini, peralatannya bekerja menggunakan elektronik penuh dan eh, hampir tidak hampir tidak dibantu lagi oleh tangan manusia. Jadi, pada tahun 1942 sampai sekarang, itu beberapa ilmuwan menemukan sebuah komputer. Nah, jadi di era elektronik inilah ditemukan yang namanya komputer. Komputer ini pun terbagi menjadi beberapa generasi. Ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan sampai generasi kelima. Generasi kelima itu yaitu adalah generasi pada saat sekarang ini yang sudah eh, komputer itu bisa yang kita gunakan sekarang itu seperti smartphone, itu adalah generasi kelima, termasuk generasi kelima. Kalau generasi pertama itu berupa ya dari masa ke masa itu ada perubahan dan terus perubahan seperti itu. Oke, mungkin itu saja eh, yang saya bahas. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Dandi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan kelas mana. Saya mahasiswa BIS Timik Widya Citra Dharma, program studi sistem informasi angkatan 2017. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yang bernama Hairo tentang perkembangan teknologi informasi. Di sini kita akan masuk ke era-era dalam teknologi informasi. Di sini ada 4 era. Yang pertama ialah era komputerisasi, yang kedua ada era teknologi informasi, yang ketiga ada era sistem informasi, dan keempat ada era globalisasi informasi. Nah, di era komputerisasi ini mempunyai ciri yang pertama adalah penekanan pada unsur teknologi komputer. Yang maksudnya di sini ialah perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan komputer dalam kegiatan administratifnya. Periodenya dimulai pada tahun 1960-an
Nah, teknologinya ialah mini komputer atau mainframe. Jadi satu komputer dipakai untuk banyak orang. Seperti itu fungsinya. Dan untuk pengolahan data tadi, untuk pengolahan administratif perusahaan, sehingga tujuannya untuk menciptakan efisiensi. Yang pertama dari segi biaya, yang kedua dari segi waktu. Jadi dikarenakan adanya komputer ini, otomatis biayanya jadi lebih rendah, setelah waktunya yang jadi lebih singkat, sehingga meningkatkan efisiensi kerja di perusahaan, khususnya dalam bidang administratif atau pengolahan data. Ya, tidak lengkap rasanya jika kita membahas presentasi tentang perkembangan teknologi informasi, tapi kita tidak membahas tentang alatnya. Alat apakah itu? Tentu saja alat yang saya maksud ialah komputer yang digunakan. Nah, karena komputer ini sangat berperan besar terhadap perkembangan teknologi bahkan hingga sampai saat ini. Kalau kita melihat sejarah, komputer ini ada generasi-generasinya juga. Yang saya tahu dia memiliki sampai 5 generasi untuk sampai di generasi yang sekarang ini. Langsung kita bahas untuk generasi pertama aja nih ya. Karena ini memang lumayan menarik. Komputer generasi pertama itu mulai tercipta pada Perang Dunia Kedua. Ya, pasti teman-teman gak nyangka ya kan. Pada Perang Dunia Kedua ini, generasi pertama diciptakan oleh ilmuwan asal Jerman. Nah, ilmuwan asal Jerman ini menciptakan komputer untuk perancangan pesawat terbang dan peluru kendali. Luar biasa kan? Karena memang di sini kita bisa lihat Jerman itu adalah pionir atau revolusioner lah di bidang teknologi. Mereka sangat pesat teknologinya. Nah, namun di sini sekutu juga tidak mau kalah dong, masa kan Jerman ini kan sudah membuat komputer yang bisa merancang pesawat terbang dan peluru. Di sini sekutu, tepatnya Inggris membuat sebuah komputer yang bisa melacak atau memecahkan kode-kode dari Jerman tadi. Karena kan biasanya dalam perang ini untuk menyampaikan pesan-pesan strategi perang biasanya menggunakan kode-kode yang sudah dienkripsi, sudah diubah. Nah, di sini tugas komputer ini ialah memecahkan kode tersebut supaya bisa untuk dipahami. Nah, mulai dari Perang Dunia Kedua ini kita bisa melihat bahwa komputer ini perannya cukup besar kalau kita bisa lihat. Setelah itu dari generasi pertama ini juga tercipta oleh ilmuwan asal Amerika Serikat. Nah, bedanya di sini ilmuwan asal Amerika Serikat tersebut dia membuat sebuah komputer yang serbaguna untuk digunakan. Nah, komputer ini merupakan komputer yang sangat besar. Nah, besarnya itu bisa memakan banyak ruangan karena terdiri dari 18.000 vakum dan segala macamnya itu transistor, dan beratnya itu sendiri bisa mencapai 30 ton. Bayangkan teman-teman, komputer zaman dulu itu tidak seperti komputer sekarang ini. Komputer zaman dulu itu sangat besar ukurannya, bahkan beratnya pun luar biasa berat ya kan, 30 ton gitu. Setelah itu kita lanjut ini mulai ke generasi kedua. Di generasi kedua ini mulai dikembangkan dengan menggunakan transistor. Nah, kalau tadi kan menggunakan resistor, tabung vakum dan segala macamnya, di sini sudah mulai menggunakan transistor. Transistor yang memiliki daya dan ukuran lebih kecil. Karena kan tadi permasalahannya itu dari berat dan ukurannya yang sangat besar, karena jadi tidak fleksibel dan tidak bisa, sulit untuk dipindah-pindahkan seperti itu. Komputer yang memiliki transistor ini juga sudah menggunakan bahasa assembly. Maaf Pak. Jadi di sini komputer-komputer ini sudah dipakai di lembaga-lembaga dan universitas
untuk tujuan ilmiah. Jadi untuk dipelajari untuk pembelajaran lah. Modelnya seperti itu. Jadi kemampuan komputer ini juga dinilai lebih cepat dan untuk melakukan pembagian informasinya itu secara real time. Nah, jadi lumayan sudah cepat nih, generasi kedua ini lumayan cepat daripada generasi sebelumnya. Dan untuk keberlanjutannya juga dipakai untuk industri dan kesehatan, digunakan untuk menghitung gaji, bukan menghitung gaji saja, bahkan untuk mendesain produk sekalipun. Nah, ini perkembangannya sudah mulai kelihatan ya, dari generasi pertama ke generasi kedua. Lanjut lagi kita masuk ke generasi yang ketiga. Nah, generasi yang ketiga ini lebih oke lagi. Nah, karena kan tadi yang kita menggunakan transistor tadi ternyata timbul suatu masalah. Nah, masalah tersebut dia menghasilkan menghasilkan panas yang berlebih sehingga berpotensi untuk merusak komponen-komponen lainnya. Karena panas yang berlebih itu berbahaya untuk komponen-komponen penunjang lainnya. Nah, di sini diciptakanlah dari masalah tersebut itu sebuah open circuit. Nah, jadi lebih ke sirkuit yang saling terintegrasi. Di sini juga mulai terciptanya chip tunggal. Ya, chip tunggal. Jadi lebih kecil lagi komputer itu, lebih ringkas, lebih mudah digunakan, dan juga sudah mendukung sistem operasi sistem yang ya jadi bisa menjalankan berbagai operasi di situ, tidak terpisah-pisah lagi modelnya seperti dan komputer generasi ketiga ini juga meliputi contohnya ada IBM 30 dan lain sebagainya. Kita lanjut ke generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini dikarenakan banyak perusahaan yang bermanuver dengan chip tunggal. Nah, mereka saling bersaing menggunakan chip tunggal yang bisa menampung ribuan komponen-komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI dan apalah itu. Dan selanjutnya chip ini berfungsi menjadi FLSI, yaitu chip yang berisi ribuan IC seperti itu. Namun di sini juga di generasi keempat ini pada akhirnya tercipta sebuah mikrokomputer. Nah, mikrokomputer ini yang pertama kali diciptakan oleh perusahaan Intel. Nah, Intel yang mengembangkan pertama kali menggunakan mikrokomputer 4 bit. Nah, itu sudah luar biasa dulu itu ya. Nah, komputer pada generasi keempat ini juga chip yang berisi 230 transistor, model seperti itu. Jadi banyak teknisnya sini yang saya kurang pahami, tapi seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi modelnya sudah mulai tercipta mikrokomputer dari 4 bit, setelah itu lalu muncul yang 8 bit, dan ini Intel memang visioner dulu. Dan kita masuk lagi ke generasi kelima. Nah, ini generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi komputernya ini sudah mulai personal komputer tadi. Jadi sudah menjadi standar, dan pengembangan komputer ini dilakukan oleh Intel serta Microsoft. Bahkan Microsoft sendiri sudah menjadi standar resmi internasional untuk software dan hardware komputer generasi kelima ini, yang sering disebut dengan generasi Pentium. Seperti itu. Selanjutnya ini masih dilakukan tahap untuk realisasikan komputer generasi masa depan dengan yang dilengkapi dengan artificial intelligence lah, dan teknologi lainnya yang luar biasa tersebut. Ya, seperti kita lihat komputer sekarang udah bisa main game-game berat, game SDR dan segala macam. Itu adalah suatu
perkembangan yang luar biasa. Yang dulu kan komputer itu cuma bisa kayak game-game 2D dan lain sebagainya untuk kebutuhan hiburan, entertainment, bahkan cuma untuk office ya, pekerjaan-pekerjaan ringan. Namun sekarang sudah luar biasa, sudah bisa membuat 3D, editing, segala macam, video. Ya, itu perkembangannya memang luar biasa, sangat pesat dari dulu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini teknologi itu berkembang, mulai mengalami evolusi dan perubahan tergantung terhadap kebutuhan manusia di masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Itulah mengapa ini menurut saya menjadi sangat menarik, karena kan di sinilah awal mula terciptanya tadi teknologi-teknologi yang luar biasa tersebut. Nah, mungkin dari situ bisa kita lihat kan bahwa komputer ini sangat berperan penting terhadap perkembangan maupun di bidang industri, kesehatan, dan lain sebagainya, sangat membantu seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan atau apa sih menariknya generasi komputer atau alat yang digunakan untuk evolusi perkembangan teknologi tadi. Komputer ini memang sangat menarik kalau bisa kita lihat, karena memiliki komponen-komponen yang bermacam-macam, kemampuan yang luar biasa dan lain sebagainya. Bisa dilanjut ke materi tentang era-era teknologi tadi. Kita lanjut ke era yang kedua. Era yang kedua ialah era teknologi informasi. Memiliki ciri perkembangan teknologi dari mulai hardware dan softwarenya. Jadi hardwarenya sudah berkembang, softwarenya pun juga sudah berkembang. Periodenya itu dimulai pada 1970-an. Teknologinya dikenal dengan personal komputer. Yang awalnya tadi hanya mainframe atau main komputer yang hanya bisa digunakan untuk seluruhan, jadi satu komputer untuk seluruh orang. Di sini berubah jadi personal komputer, jadi satu komputer untuk setiap orang. Jadi fungsinya juga lebih, jadi setiap orang memiliki hak untuk data processing, pengolahan data, database-nya, dan juga ada juga spreadsheet. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi juga, tapi bukan hanya ini yang ditekankan. Jadi tidak hanya dengan efisiensi saja, tapi juga efektivitasnya ya. Jadi dibuat semua itu jadi lebih efektif, tidak hanya efisien tapi efektif juga. Kita lanjut ke era yang ketiga, ini era sistem informasi. Cirinya ialah penggunaan atau penerapan informasi berbasis komputer. Yang dimaksud di sini ialah semacam penggabungan antara teknologi komputer dan teknologi informasi dengan komponen-komponen lain untuk menciptakan sistem informasi yang berguna untuk misalnya seperti persaingan dan lain sebagainya, untuk kepentingan konsumen. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan untuk keunggulan kompetitif. Nah, jadi karena kan mulai adanya persaingan, tidak seperti era-era sebelumnya rentan di monopoli, karena kurangnya persaingan. Di sini persaingan mulai ketat. Lalu kita masuk ke era yang keempat ialah era globalisasi informasi tadi. Karena kan kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung, jadi berkembang sangat pesat penerapannya. Nah, ciri-cirinya itu mulai adanya LAN, WAN, internet, intranet, extranet. Jadi semua itu berkembang dengan pesat. Teknologinya sudah mulai computer networking system, mulai ada internet. Nah, jadi komputer dengan komputer lain bisa saling terhubung. Ada mulai namanya paymentnya itu berbasis digital.
Nah, mulai ada, semua itu mulai berkembang, mulai beradaptasi. Nah, semuanya ini berkembang, saling bersaing, menangkan persaingan di bidang teknologi. Banyak sekali perkembangannya yang sangat besar. Mulai adanya augmented reality, AI, artificial intelligence, semuanya itu membantu dalam perkembangan sebuah perusahaan. Lanjut kita, ini pembahasan selanjutnya, teknologi informasi. Kita berbicara teknologi informasi, pasti kita juga berbicara tentang dampak-dampak. Di sini saya akan membahas tentang apa sih dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Sebenarnya ada beberapa poin, ada banyak poin di sini, cuma akan saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama ialah di sini bisa kita lihat ada munculnya budaya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Jadi orang-orang itu dikarenakan ada teknologi komputer, orang jadi mudah sekali untuk mengcopy paste. Nah, pasti teman-teman sekalian sering melakukan ini ya, tanpa tahu ini punya siapa atau memiliki hak cipta atau tidak. Jadi kita tidak boleh namanya sembarangan memplagiat, meniru suatu punya orang tanpa ada dasar yang jelas, karena ini bisa dibilang melanggar hukum juga. Undang-undangnya sudah jelas, plagiarisme ini istilahnya menumpulkan kreativitas orang. Jadi tidak ada kreativitas, plagiarisme jadi semakin berkembang. Intinya ini lebih ke kesadaran. Poin selanjutnya ialah munculnya isu-isu sara, kekerasan, pornografi. Semua itu menjadi hal yang biasa. Kenapa seperti ini? Karena mudahnya informasi itu tersebar secara luas dan sangat cepat. Untuk sekarang ini contohnya di media sosial sendiri, informasi itu tersebar secara luas dengan sangat cepat, bahkan tanpa orang mengetahui dulu ini benar atau tidaknya, bisa kita bilang seperti hoax. Dan juga orang-orang yang menebar-nebar kebencian, biasanya dikarenakan kemudahan teknologi ini, orang-orang banyak membuat akun-akun fake sehingga tidak diketahui ini milik siapa. Di situ mereka menebar-nebar ujaran kebencian dan segala macam isu-isu sara, dan juga termasuk konten pornografi di sini. Mudah sekali orang men-share suatu tindakan-tindakan yang kurang baik, seperti itu, karena tidak adanya maksudnya lebih ke saringan untuk menyaring konten-konten tersebut, bisa melalui WA atau lain sebagainya, semuanya mudah tersebar. Jadi tidak kaget lagi jika misalkan ada kasus di sana di Pulau Sebang atau yang jauh di sana, kita dengan sangat cepat tahu berita itu di daerah sini. Itu salah satu dampak negatif juga, impactnya sangat besar bagi kehidupan kita semua. Terus poin selanjutnya ialah adanya kemudahan transaksi. Nah, di sini kemudahan transaksi tadi, misalnya pembayaran digital dan lain sebagainya, munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. Jadi karena transaksi sangat mudah, bahkan ada namanya mata uang digital yang biasa kita kenal, mungkin sering kita dengar, ialah Bitcoin. Nah, jejak transaksinya tidak ada, memicu orang berdagang dengan bebas. Jadi dikarenakan juga teknologi ini berkembang sangat pesat,
para hacker dan lain sebagainya bisa menciptakan suatu sistem yang aman yang tidak bisa ditembus oleh pihak keamanan, pihak kepolisian, modelnya seperti itu. Dikarenakan kecanggihan dan perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung sehingga menghasilkan dampak negatif tersebut. Yang keempat adalah munculnya para penipu. Jadi penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Sering kita dengar di mana banyak orang tertipu oleh penipu online, entah itu modusnya pemberian hadiah atau lain sebagainya, dan dengan mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar. Banyak sekali orang yang tidak tahu dikarenakan mereka juga para penipu ini sangat terstruktur, terorganisir. Jadi mereka menipunya dengan sangat lihai sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Modus-modus banyak bertebaran di sini, banyak seperti yang mengaku keluarga korban dari pihak kepolisian, perusahaan, dan lain sebagainya. Dan dampak negatif lain juga ada, contohnya ialah tentang perkembangan anak pun juga termasuk. Yang dulu biasanya anak-anak bermain keluar, mengasah olahraga fisik mereka, bermain secara bersama. Sekarang anak-anak lebih menjadi seseorang yang individualis, jadi lebih tertutup, lebih mengurung diri karena mereka tergantungan dengan yang namanya gadget. Apalagi kasus-kasus yang sekarang kita berbicara tentang game online, game mobile, apalagi yang sifatnya kompetitif itu, membuat anak-anak ini menjadi kecanduan, tidak ingat waktu. Jadi mereka hanya menghabiskan waktu untuk game saja. Walaupun sebenarnya memang pasarnya sudah besar sekarang. Ada namanya game e-sport, tapi itu kan dilakukan dengan secara profesional. Kemungkinan juga pun sedikit karena tidak mungkin yang namanya semua ini bisa ditampung dalam sistem tim-tim e-sport dengan kompetitif yang menghasilkan. Tidak semuanya, pasti dengan persaingan, ada yang jatuh dan lain sebagainya, banyak orang yang dirugikan. Contohnya yang tadi, anak-anak yang hanya membuang-buang waktu saja untuk bermain game, tapi hanya cuma untuk bermain-main. Harusnya di sini bisa dikembangkan lagi, diasah, memiliki bakat yang lain seperti misalnya sains, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dari sekarang, kalau kita tanya anak-anak punya jadi apa, biasanya mereka akan jawab sekarang ini pengen jadi YouTuber. Dikarenakan bisa dilihat YouTube, pengen YouTube. Banyak sekali anak-anak yang ingin jadi YouTuber tapi tidak tahu bagaimana cara atau proses bisnisnya. Sebenarnya bagus jika dilakukan secara profesional. Modelnya didikannya jelas, pengarahannya tepat, semua pengawasannya diawasi perkembangannya. Jadi mereka tidak melenceng-melenceng ke arah yang tidak benar. Karena kalau sudah melenceng atau misalnya kena dampak dari youtuber yang kurang baik, dalam tanda kutip kurang baik, segala kontennya atau dan lain sebagainya, bisa terikut. Modelnya seperti itu. Pengarahan dan bimbingan di tengah pesatnya teknologi informasi ini harus lebih ketat dibanding yang dulu, karena tidak hanya dampak positif tapi dampak negatifnya juga banyak di perkembangan teknologi informasi. Walaupun memang teknologi informasi ini sangat membantu di kehidupan kita, di sehari-hari kita. Contohnya, tidak ada sekarang namanya
orang itu tidak mengenal smartphone. Karena di sini smartphone sangat membantu kehidupan kita, mulai dari berkomunikasi, video call jarak jauh bagi orang yang lama tidak bertemu atau dipisahkan oleh jarak, maksudnya seperti itu. Terus bisnis ada namanya e-learning, ada artificial intelligence, atau yang lebih berkembangnya lagi ialah mengarah ke seperti smart home, smart city dan lain sebagainya. Itu adalah gambarannya aja. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Indrawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, presentasi teknologi informasi. Ya, di sebelumnya sudah dijelaskan apa itu dampak-dampak negatif dari teknologi informasi. Tentunya semua hal itu ada lawannya, artinya minus ada lawannya positif. Nah, begitu pula negatif ada lawannya, itu positif. Jadi sudah pasti ada dampak positif dari teknologi informasi. Dampak positifnya adalah yang pertama, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Jadi sebelumnya kita itu kan kalau misalnya mau mencari informasi, mendapatkan informasi itu kan dari koran, majalah, atau nanya orangnya langsung, atau nanya orang yang berhubungan dengan informasi tersebut, atau nanya orang yang tahu informasi tersebut. Walaupun begitu, itu sebenarnya kurang efektif dan kurang efisien. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain, itu pasti orang lain itu bisa salah nangkap. Itu pasti. Antara dia salah nangkap atau salah pengertian. Kenapa bisa seperti itu? Karena tiap orang kan pemikirannya berbeda-beda. Jadi seperti kita belajar mata kuliah aja, seperti kita pelajaran teknologi informasi, saya yakin tiap teman-teman yang di kelas ini pasti menangkapnya berbeda-beda tentang teknologi informasi ini. Ada yang sekedar menangkap untuk pembelajaran doang, ada yang menangkapnya untuk improvisasi diri, ada yang malah mendapatkan sebuah ide dari sebuah materi yang kami sampaikan ini tentang teknologi informasi ini, macam-macam. Jadi informasi yang disampaikan dari orang ke orang, atau informasi yang didapat ketika dari koran atau majalah, itu sebenarnya kurang efektif dan kurang efisien. Yaitu sebabnya tadi. Makanya teknologi informasi kita ini sudah sampai dalam bentuk digital, bentuk media. Jadi informasi itu real gitu. Jadi apa yang kita lihat itulah informasi sebenarnya. Seperti yang informasi yang baru aja kita dapat, seperti ya ini yang lagi wabah ini kan, COVID-19 atau corona ini. Kalau misalnya kita dari orang ke orang itu kan, bayangkan berapa lama itu informasi virusnya itu udah sampai ke kita. Atau misalnya dari koran. Kalau misalnya dari koran kan, ya mohon maaf, kan semua orang nggak bisa membeli koran gitu loh. Ada orang yang susah, atau memang ada yang nggak bisa baca mungkin, atau ada yang namanya koran kan juga terbuat dari kertas pun terbatas seperti itu. Jadi mungkin aja beberapa orang nggak dapat informasi tersebut. Tapi kalau misalnya dari media, televisi, saya yakin hampir semua orang itu pasti mendapat informasi tersebut, dan informasi itu legit, artinya benar. Kenapa? Karena ada buktinya, karena real dari media, live seperti itu. Hanya itu dampak positif dari
salah satu dampak positif dari teknologi informasi, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Lalu mempercepat penyampaian dan penyebaran informasi. Nah, itu juga termasuk yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya dalam televisi dia ngerekam pakai kamera langsung, atau di YouTube juga seperti itu, atau ada artikel-artikel yang selalu terupdate setiap saat, seperti akun Instagramnya Samarinda atau Kompas atau yang lainnya. Itu kan update setiap hari. Jadi sekarang sosmed itu bukan hanya untuk ya sekedar sosial media, bukan hanya untuk itu, tapi untuk menyebar informasi juga, karena banyak perusahaan juga yang menggunakan sosmed. Mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Nah, ini jadi mempermudah transaksi tersebut itu seperti bank sekarang ini kan sudah mulai memberlakukan seperti internet banking, SMS banking. Jadi kita dapat mentransfer uang tanpa harus ke bank tersebut. Jadi tinggal di rumah aja, tinggal login dengan akun internet banking atau SMS banking kita sudah dapat mentransfer uang tersebut. Nah, ini sangat berguna untuk yang seperti bisnis aja rumah, atau bos-bos yang tinggal di rumah, tinggal karyawannya aja yang kerja di kantor, seperti itu. Jadi sangat mempermudah transaksinya. Lalu mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Nah, kita nggak usah terlalu ngomongin, nggak usah harus dibuktikan ya. Saya yakin kalian pasti ketika mencari jawaban dari sebuah tugas pasti menggunakan Google. Atau kalau misalnya codingan menggunakan Stack Overflow dan website lainnya. Lalu mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Nah, ini sangat berguna bagi teman-teman yang merantau, yang kampung halamannya tidak di Samarinda, ya kan. Jadi kalau zaman dulu kan pakai burung ngantar surat itu kan, atau ya pakai surat, pakai pos dulu. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi, tinggal pakai HP, bisa vid call, bisa teleponan, habis itu bisa SMS-an juga, WA-an, dan itu secara real. Jadi tidak ada batasan waktu dan tempat sama sekali, bisa langsung. Lalu banyaknya penggunaan teknologi informasi membuka lowongan kerja atau jenis lowongan pekerjaan baru lainnya. Nah, ini banyak pekerjaan baru dari perkembangan teknologi informasi, seperti data science, artificial intelligence engineer, software engineer, web engineer, full stack developer, Android developer, mobile application developer, itu macam-macam ya. Dan itu semua pekerjaan yang baru gara-gara perkembangan teknologi informasi. Pekerjaan tersebut juga banyak dibutuhkan. Makanya kenapa banyak dibutuhkan? Karena teknologi informasi ini kan selalu berkembang, selalu ada yang baru, selalu inovatif ya. Kita bisa lihat dari perkembangan handphone yang kita miliki, yang sebelumnya tebal banget, sekarang itu sudah slim banget. Itu kan hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun kan, itu kan 10 tahun lebih. Dari yang tebal kayak burger sekarang sudah slim. Nah, itu, dan itu akan terus berkembang
sebuah teknologi itu akan terus berkembang. Makanya pekerjaan tersebut itu nggak bakal habis, pasti dibutuhkan, pasti ada yang baru seperti itu. Karena teknologi itu nggak bakal stop di situ aja, pasti berkembang terus. Solusi dari perkembangan teknologi informasi, semua kebijakan atau suatu perkembangan pasti diikuti sisi positif dan negatif. Ya, yang seperti negatif itu yang sudah dijelaskan sama saudara Janji, dan positif itu yang baru saja saya jelaskan. Tentunya ada beberapa pertimbangan antara positif dan negatif tersebut, termasuk dalam perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan kita. Dan hendaknya kita sendiri yang mewaspadai fenomena yang terjadi supaya bisa minimalisir sisi yang negatif. Ya, seperti yang dijelaskan Janji itu, dampak negatifnya ada macam-macam ya. Tadi ya kita bahas sedikit, seperti budaya plagiarisme, isu-isu sara, kekerasan dan pornografi, kemudahan transaksi yang memicu transaksi ilegal, lalu para penipu dan penjahat yang sekarang bukan menipu transaksi biasa lagi, tapi transaksi online yang mereka tipu. Nah, itu semua dapat kita hindari, terutama seperti yang isu sara, kekerasan dan pornografi. Kalau pornografi itu jadilah pengguna teknologi informasi yang baik. Kita bisa menghindari pornografi tersebut, apalagi sara, isu-isu sara. Lalu ada juga budaya plagiarisme. Nah, ini untuk menghindari budaya plagiarisme ini sebenarnya gampang banget, kayak dikasih watermark mungkin, atau dibuat gambarnya agar tidak bisa diambil. Itu biasanya dari fitur websitenya aja ya. Jadi dari websitenya itu dia nggak bisa nge-save gambar dalam bentuk PNG atau JPG, cuman bisa dilihat gitu doang. Nah, untuk yang ilegal sendiri sih, itu harusnya dari kerjasama masyarakat dan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita melihat ada suatu transaksi ilegal, entah itu narkoba atau produk black market, kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah nggak bisa bekerja sendirian. Pemerintah nggak bisa mendeteksi itu semua tanpa bantuan kita. Sama halnya polisi atau penangkapan teroris. Teroris itu kan polisi kan nggak tahu sebenarnya ada teroris. Sebenarnya itu susah nangkap teroris. Kenapa? Karena Indonesia sendiri penduduknya banyak. Apa harus dicek satu-satu? Kan nggak mungkin. Jadi kerjasama antara masyarakat dan polisi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada, maka kita bisa menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Seperti itu. Lalu saran selanjutnya, teknologi informasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan, yaitu selalu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Jadi kegiatan misalnya berita yang ada di real lalu diproses dan dimanipulasi itu mungkin diedit. Kalau misalnya di TV itu kan tiba-tiba muncul SCTV atau gimana gitu, atau nama hostnya atau presenternya. Nah, itu dimanipulasi, diproses agar tampil di TV, dikelola, lalu informasi tersebut nanti dipindahkan lagi ke YouTube misalnya, ke Instagram, ke Facebook, ke sosmed atau media lainnya yang bisa menampung sebuah informasi tersebut yang bisa dilihat oleh masyarakat, yang bisa diterima oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut. Jadi sekarang kita dapat informasi itu bukan hanya dari TV saja, tapi dari YouTube lah, dari Instagram. Kebanyakan kita dapat informasi malah dari Instagram. Saya yakin teman-teman yang lain juga pasti dapatnya dari Instagram daripada TV, karena emang mulai jarang nonton TV mungkin.
harapan teknologi informasi, harapan dari perkembangan teknologi informasi sendiri sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang universitasnya adalah teknologi informasi, kita wajib peka terhadap perkembangan teknologi informasi. Mengapa demikian? Yang pertama, kita adalah mahasiswa STIMIK Wijaya Cipta Dharma, mahasiswa yang kampusnya itu teknologi informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah mahasiswa sistem informasi. Artinya apa? Kita adalah mahasiswa yang dilahirkan, yang diciptakan, yang diajarkan untuk menciptakan sebuah sistem, sebuah alur agar informasi itu dapat tersampaikan dari sebuah teknologi ke media. Jadi informasi itu dari teknologi nanti akhirnya ke media. Nah, seperti itu. Jadi itu sistem informasi. Itu tugas mahasiswa kita. Lalu yang ketiga, perkembangan teknologi, seperti yang saya bilang sebelumnya, perkembangan teknologi informasi ini tidak akan mati dan bakal terus berkembang. Kita harus ngikutin terus itu teknologi tersebut agar tidak namanya ketinggalan zaman, di mana orang lain sudah smartphone tapi kita masih megang Nokia yang gede itu, apa sih namanya? Nokia berapa? N70 ya, itulah. Jangan aja dikat juga. Lalu harapannya kita jangan, walaupun kita peka dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, kita jangan sampai dikuasai oleh teknologi, tapi jadilah orang yang menguasai teknologi. Sekarang banyak banget remaja-remaja, bukan hanya remaja, orang tua juga termasuk, mereka lebih fokus ke sosial media daripada kehidupan nyata mereka. Seperti kalau lagi makan harus difoto dulu, apa-apa harus foto, yang bagus harus foto. Mereka lebih mencari kesenangan sosial daripada esensi sebenarnya dari sosial media tersebut. Jadi popularitas itu menjadi nomor satu. Popularitas, harta, dan kekayaan itu menjadi nomor satu daripada yang sebelumnya diciptakan. Dan pencipta teknologi informasi sendiri, pencipta media sosial sendiri, ya wajar aja gitu kan, mereka dapat uang juga dari kalian seperti itu. Jadi jangan sampai dikuasai oleh teknologi informasi. Sekarang banyak banget kan, kita nggak bisa, pasti bangun pagi itu pasti pegang HP dulu, nggak mungkin nggak pegang HP, pasti sudah. Jangan sampai dikuasai, tapi kita yang harus menguasai, kita harus yang membatasi teknologi tersebut. Kita harus menjaga diri kita harus menguasainya, tapi jangan sampai dikuasai ya. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Di sini saya akan menarik kesimpulan tentang tema yang kami bawakan dalam presentasi ini, ialah evolusi perkembangan teknologi informasi. Ngomong saat itu banyak yang bisa kita ambil. Contohnya ialah kita tidak bisa namanya menekan lajunya perkembangan teknologi informasi, sebab pasti ada perubahan. Itu yang lama diganti dengan teknologi yang baru, begitu terus menerus, dan perkembangannya itu sangat besar. Jadi kita tidak boleh namanya yang ketinggalan zaman, karena itu merugikan kita sendiri. Di mana perkembangan teknologi ini sangat pesat, itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan yang simpel seperti kegiatan di rumah atau kegiatan di kantor, membantu dalam pekerjaan segala macam. Bahkan bisnis pun sangat berkembang sekarang ya, dengan adanya online internet tadi, banyak
online store, bahkan banyak bermunculan dengan startup itu perusahaan bidang teknologi, yang mana mereka sangat berkembang besar dengan keuntungan juga yang sangat besar. Banyak sekali contoh-contohnya di Indonesia, banyak contohnya, salah satunya yang Gojek, Traveloka, Tokopedia. Untuk luar negeri ada Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan kita bersama maupun individu, di mana kita harus memikirkan entah itu dampak positif maupun dampak negatifnya, di mana kita harus meredam atau mengantisipasi dampak teknologi dari dampak negatif dari teknologi tadi, dengan kita tidak membiarkannya bekerja begitu saja, tapi di bawah pengawasan kita, karena kan tadi perkembangan sangat pesat. Tentunya ada AI itu suatu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, di mana teknologinya aja sudah cerdas, kitanya pun harus lebih cerdas daripada itu. Banyak sudah robot-robot yang bisa menggantikan pekerjaan manusia, jadi kita harus berpikir lebih cerdas lagi. Kita paling tidak harus level up dari yang sebelum-sebelumnya. Tidak bisa lagi mengandalkan sesuatu itu dengan cara yang manual. Teknologi bisa membantu, tapi juga bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi pentingnya mengolah diri, mengasah skill, dan lain sebagainya untuk berkompetisi atau bersaing di dunia kerja saat ini, yang mana sangat ketat sekali. Orang saling senggol, orang saling sikut. Contohnya saja yang tadi, bisnis online dengan bisnis konvensional itu tidak saling menguntungkan, karena bisnis online ini ibaratnya bisa menekan store yang memiliki gerai segala macam, dikarenakan mereka mengunggulan tadi. Mereka tidak perlu namanya tempat store untuk menjajakan dagangan mereka hanya perlu buat website dan lain sebagainya. Listnya sudah ada semua, konsumen bisa melihat dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Nah, itu kelebihannya kalau kita pintar dan bijak menggunakan teknologi informasi. Lagi pula kita tidak tahu bagaimana ke depannya, entah itu manusia tidak bekerja lagi di luar kantor, semuanya digantikan oleh mesin, kita hanya duduk manis di rumah, siapa yang tahu. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita berbenah diri, mengupgrade skill, saling mengembangkan bakat, karena persaingan di zaman sekarang ini sangatlah ketat. Mungkin itu aja kesimpulan dari presentasi kami. Kalau memang banyak kekurangan maupun kecacatan dalam presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.